Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi topik 1 pendahuluan yang membahas tentang alokasi biaya Departemen Pendukung. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, metode, tipe, objek, dan langkah-langkah dari alokasi biaya Departemen Pendukung. Sebelum kita mulai, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Ereka Puspitasari dengan NIM 20651-022. Saya dari kelas 7A, Prodi Akuntansi Manajerial. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Di sini saya akan mau ngebahas tentang pengertian alokasi biaya Departemen Pendukung. Kita ketahui bahwa alokasi biaya Departemen Pendukung adalah proses mengalokasikan biaya-biaya operasional dari Departemen Pendukung seperti sumber daya manusia, akuntansi, atau teknologi informasi kepada departemen yang langsung terlibat dalam produksi atau penjualan produk atau jasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan alokasi biaya Departemen Pendukung. Tujuan utama dari alokasi biaya ini yaitu untuk menghitung biaya yang lebih akurat untuk setiap departemen agar pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang objek alokasi Departemen Pendukung. Objek alokasi itu apa sih? Dari Departemen Pendukung itu dapat dialokasikan ke departemen yang menerima manfaat langsung. Contohnya seperti Departemen IT ke Departemen Produksi. Dan kita juga dalam menentukan alokasi itu ada kriteria pemilihan objek juga. Jadi objek alokasi itu dipilih berdasarkan keterkaitan dan kontribusinya terhadap departemen penerima alokasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode alokasi biaya. Metode alokasi biaya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode alokasi biaya bersama. Itu dimaksudkan adalah biaya dibagi dengan menggunakan kriteria yang sesuai seperti volume produksi, jumlah karyawan, atau jumlah unit jasa yang diberikan. Yang kedua, metode activity based costing atau ABC. Itu maksudnya ialah biaya dibagi dengan menggunakan kriteria yang lebih spesifik seperti aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dan metode yang ketiga yaitu metode alokasi biaya rata-rata. Itu dimaksudkan ialah biaya dibagi dengan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan secara merata. Dari 3 metode tersebut, kita bisa melihat kelebihan dan kelemahannya untuk dipertimbangkan kita mau pakai metode yang mana sih, dari metode rata-rata, metode ABC, dan metode biaya bersama. Selanjutnya kita akan membahas tipe departemen. Tipe departemen itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, departemen produksi, dan yang kedua, departemen pendukung. Nah, departemen produksi itu apa sih? Nah, departemen produksi itu bertanggung jawab secara langsung pada pembuatan produk atau jasa ke pelanggan. Dan departemen pendukung yaitu menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Pengalokasian biaya dari departemen ke produk yaitu setelah perusahaan dibagi ke dalam departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke tiap departemen. Biaya departemen pendukung itu juga dibebankan ke departemen produksi. Nah, jadi tarif overhead itu dibuat untuk menentukan biaya produk. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya nih, apakah ada pengaruh dalam keputusan bisnis untuk mengambil sebuah keputusan? Nah, tentunya pasti ada dong, yaitu alokasi biaya yang tepat itu juga bisa berdampak pada pengambilan keputusan bisnis. Keputusan terkait dari perluasan, yaitu gimana kita maunya, terus tuh pengurangan apa aja mau dikurangin nih, terus tuh sama
yang kita mau tingkatkan nih dari efisiensi departemen dapat juga didasarkan kepada alokasi biaya yang akurat. Nah, contoh-contoh pengaruhnya ini seperti analisis efisiensi dan efektivitas departemen nih. Jadi kita harus melihat nih si departemennya ini udah efisiensi atau sudah efektif berjalannya atau tidak. Nah, dari situ juga kita bisa menentukan harga produk atau jasa serta merencanakan anggaran untuk kedepannya lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penggerak biaya yang mungkin untuk departemen pendukung. Itu ada yang seperti yang di atas ini. Pertama, akuntansi itu jumlah transaksinya kita lihat juga. Di bagian kantin juga ada jumlah karyawannya berapa, dan di pemrosesan data itu ada jumlah link yang masuk itu ada berapa, dan selanjutnya ada jumlah jam pelayanan. Jadi itu udah ditentukan juga jam pelayanannya ada berapa. Selanjutnya kita ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu dia ada jam mesin sama jam pemeliharaan. Nah, dari jam mesin itu kan buat kita bikin produk tuh, sama pemeliharaan mesin-mesin itu juga berapa jam gitu, kayak ada batasnya. Nah, itu juga harus dilihat, dipantau juga. Selanjutnya itu ada personalia. Nah, personalia ini juga kita bisa melihat dari jumlah karyawannya berapa, jumlah yang di PHK berapa, jumlah karyawan barunya itu ada berapa, sama biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan itu ada berapa juga. Selanjutnya itu ada listrik, itu dia bagian jam kilowatt untuk dibaginya juga, sama jam mesinnya juga. Terakhir itu ada pembelian. Pembelian ini bisa juga kita lihat dari jumlah pesanan dan biaya pesanannya itu juga berapa. Tiba di ujung video saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi topik 1 pendahuluan yang membahas tentang alokasi biaya departemen pendukung itu seperti apa. Jadi kita dapat simpulkan bahwa alokasi biaya departemen pendukung itu sangat berkontribusi pada keputusan bisnis yang lebih tepat dan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.